Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin sedikit mempresentasikan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini, anggota dari kelompok 8 itu tersendiri. Yang pertama ada Rini Yuliani, Rahmat Ramdhani, dan Yesi Ratna Yoantina. Pertama-tama, saya ucapkan mohon maaf kepada saudara karena di sini terkendala jaringan yang mengakibatkan saya harus off cam. Nah, untuk materi pertama mengenai next slide, yes. Mengenai pengertian sarana dan prasarana pendidikan akan dipaparkan oleh saudari Rini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pengertian sarana dan prasarana pendidikan, yaitu ialah suatu kemampuan untuk dapat melaksanakan, merencanakan, mengadakan, menyimpan, dan juga memelihara menggunakan sumber daya pendidikan serta penghapusan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan juga media pendidikan yang terdapat di sekolahan untuk dapat mencapai tujuan secara aktif dan juga efisien. Next slide. Yang selanjutnya yaitu ada jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada sarana pendidikan. Sarana pendidikan ini dapat dilihat dari peranan dan juga fungsi terhadap penerapan proses kegiatan belajar dan juga menggerakkan, maka sarana pendidikan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu alat pembelajaran. Yang dimaksud dengan alat pembelajaran ini merupakan perangkat atau benda yang dipakai secara langsung oleh seorang guru dan peserta didik seperti buku, kamus, media penggerak, dan alat praktek beserta alat tulis lainnya. Yang kedua yaitu media pendidikan menurut Zahiriyah Derajat, yaitu sumber belajar, dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang ketiga, yang selanjutnya itu prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bangunan madrasah, yaitu seperti kelas, ruangan laboratorium, ruangan khusus, ruangan keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, ruang belajar, ruang administrator kantor, ruang kepala madrasah, ruang wakil kepala madrasah, ruang guru, ruang sidang, ruang tata usaha, dan masih banyak ruang lainnya. Untuk yang selanjutnya itu perabot madrasah, itu perlengkapan yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Rini yang telah menyampaikan sedikit mengenai pengertian dan sarana pendidikan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yesi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara umum yaitu untuk memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka terrealisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Secara terperinci, tujuan pendidikan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Agar dapat mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dan seksama. 2. Mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana atau kelengkapan sekolah atau madrasah secara tepat dan efisien. 3. Dapat memberikan jaminan kesiapan operasional peralatan supaya dapat mendukung lancarnya pekerjaan sehingga dapat menghasilkan yang optimal.
Yang keempat, untuk dapat mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh semua personil sekolah. Yang kelima, menciptakan sekolah yang rapih, bersih, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. Yang keenam, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Yang ketujuh, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah dapat memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dan yang efisien. Yang kedelapan, untuk dapat mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti. Adapun manfaat dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu dapat menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang yang diperlukan. 2. Menyajikan data dan informasi supaya dapat dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, dapat menyajikan data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam penentuan keadaan barang atau sudah lama rusak sebagai dasar penambahan atau penghapusan barang. Yang kelima, menyajikan data dan informasi dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian barang. Yang keenam, menyajikan data dan informasi dalam mengontrol dan mengevaluasi sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga tersebut. Selanjutnya, tentang ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning menurut Eliot merupakan proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, perencanaan diarahkan terutama dalam rangka perencanaan kebutuhan perlengkapan atau sarana prasarana. Eliot dan Mosier mengemukakan pendapatnya mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu 1. Menetapkan tujuan-tujuan awal mengenai keperluan pendidikan. 2. Menyesuaikan keperluan pendidikan dengan keadaan masyarakat. 3. Merencanakan program sekolah secara khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, membuat ketetapan susunan tindakan yang harus dicapai dari tujuan yang direncanakan. Yang kelima, melaksanakan tindakan yang telah disusun. Yang keenam, evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan ulang apabila dalam evaluasi tersebut ada yang perlu ditambah atau dikurangi. Baik, yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan menurut Gunawan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah saja, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak terkait yang bisa membantu dalam proses pengadaan sarana prasarana tersebut. Yang ketiga yaitu penginventarisasi. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi, sumber dana, dan keterangan barang. Menurut Kompri, dengan pembuatan kode melalui pencatatan yang rinci akan memberikan kemudahan bagi penanggung jawab sarana dan prasarana dalam mengendalikannya sesuai dengan penggunaan dan perawatan barang-barang tersebut. Fungsi yang kedua yaitu untuk memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Pengawasan dilaksanakan dengan memeriksa buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang di dalam buku tersebut terdapat barang-barang yang telah diadakan.
Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan penghapusan. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi yang baik atau siap guna. Berdasarkan waktu pemeliharaannya, pemeliharaan dapat dilakukan harian atau secara berkala. Terdapat dua prinsip yang perlu diketahui dalam penggunaan kelengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas merupakan seluruh penggunaan kelengkapan sekolah hanya digunakan untuk mempermudah keberhasilan tujuan pendidikan sekolah. Sedangkan prinsip efisiensi merupakan penggunaan seluruh kelengkapan pendidikan dengan hemat dan tertib sehingga seluruh kelengkapan yang tersedia tidak cepat habis dan rusak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yesi yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya mengenai prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu adalah prinsip penyampaian tujuan. Nah, prinsip penyampaian tujuan ini yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah gitu, yang harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua itu ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah yang harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaian harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Lalu adanya prinsip administratif. Nah, prinsip administratif ini yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan atau instruksi dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Gitu. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, prinsip ini adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ya, yang harus didelegasikan gitu kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personal di sekolah itu dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas itu untuk setiap personil sekolah.